Smart PLS hadir sebagai solusinya. Jadi, Smart PLS adalah aplikasi statistik berbasis quadrilateral squares yang dirancang khusus untuk analisis structural equation modeling atau SEM. Nah, aplikasi ini sangat populer di kalangan peneliti bisnis, manajemen, dan ilmu sosial karena mampu menganalisis hubungan antar variabel secara bersamaan, bahkan dengan ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan Smart PLS, kamu bisa menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, menganalisis pengaruh antar variabel laten, sekaligus melihat seberapa besar kontribusi setiap faktor terhadap hasil penelitian. Tampilannya yang visual dan intuitif membuat proses pemodelan menjadi jauh lebih mudah dipahami. Jadi, kalau kamu sedang mengerjakan skripsi, tesis, atau riset ilmiah yang melibatkan banyak variabel, Smart PLS adalah alat yang tepat untuk kamu menghasilkan analisis yang akurat, cepat, dan profesional. Untuk langkah pertama, kita bisa mendownload Smart PLS dengan cara buka browser, ketik Smart PLS, klik website yang paling atas, terus pilih download dan pilih free trial. Nanti ada pilihan mau download versi Windows atau Mac, tinggal pilih sesuai laptop kalian. Setelah itu, install seperti biasa dan Smart PLS sudah siap dipakai untuk olah data. Selamat mencoba. Selanjutnya, Teman-teman bisa mempersiapkan data terlebih dahulu. Teman-teman bisa membuat rekap datanya di Excel. Namun, untuk Smart PLS versi student, teman-teman hanya bisa maksimal 100 sampel. Setelah sudah mempersiapkan data dan sudah ada sampelnya, teman-teman bisa simpan data pada file name ketika nama file, misalnya data, dan pada save as type, pilih CSV atau MS-DOS, dan save. Jika muncul dialog, klik OK atau yes. Selanjutnya, untuk membuat project analisis baru atau new project, teman-teman bisa buka aplikasi Smart PLS yang ada di laptop teman-teman, lalu klik new project, ketikkan nama project, misalnya latihan 1, lalu klik OK. Setelah membuat project baru, teman-teman bisa mengimpor data yang sudah teman-teman simpan tadi. Caranya, klik kanan pada latihan 1, lalu import data file. Setelah mengimpor data, teman-teman bisa membuat gambar model jalur atau new path model. Caranya, klik new path model, pada nama, namai gambar model misalnya model latihan 1, lalu klik OK. Setelah klik OK, maka akan ada tampilan software yang ada seperti gambar. Untuk blok indikator, caranya adalah untuk suatu variabel misalnya X1, klik pada indikator pertama dari variabel X1, yakni X1.1, pada keyboard komputer, tekan Shift, lalu klik pada indikator terakhir dari variabel X1, yakni X1.5. Blok nama-nama indikator X1, yakni X1.1 sampai dengan X1.5, lalu drag atau pindahkan ke kanan. Lakukan hal yang sama untuk indikator X2 dan indikator Y. Jika perlu, klik icon palette jika menu warna mengganggu. Setelah itu, teman-teman bisa merapikan gambar. Untuk laten variabel 1 tidak perlu dirapihkan. Untuk laten variabel 2, klik kanan pada gambar laten variabel 2, pilih align indicators bottom untuk memposisikan indikator-indikator berada di bawah variabel laten 2. Rapikan setiap variabel dengan klik kalimat pilihan di bawah ini. Ada align indicators bottom, ada align indicators top, ada align indicators right, dan align indicators left. Setelah itu, teman-teman bisa membuat garis penghubung antar variabel atau connect. Caranya, klik connect untuk mengaktifkan pembuatan garis penghubung, klik pada X1 dan klik pada X2, lalu klik pada X2 dan klik pada Y. Selanjutnya, klik pada X1 dan klik pada Y. klik menu Calculate, lalu pilih PLSM Algorithm, gunakan setting standar bawaan, lalu klik Start Calculation. Setelah hasil muncul, buka Discriminant Validity HTMT. Di sini ditemukan ada nilai HTMT lebih dari 0,90 dan ditandai warna merah. Artinya, validitas diskriminan antar konstruk tersebut belum terpenuhi. Karena ada nilai bermasalah tadi, langkah perbaikannya adalah kembali cek outer loadings untuk melihat indikator mana yang loadingnya paling rendah pada konstruk yang bermasalah. Setelah ditemukan, hapus indikator tersebut langsung dari diagram model atau konstruknya dengan klik kanan pada indikator lalu pilih delete.
Setelah satu indikator dihapus, jalankan ulang calculate PLSM algorithm lalu cek kembali tabel HTMT. Jika nilai yang tadinya merah sudah turun di bawah ambang, berarti perbaikan berhasil. Setelah indikator yang bermasalah dihapus, langkah selanjutnya adalah menjalankan ulang calculate, kemudian pilih PLSM algorithm dengan setting standar bawaan. Setelah hasil perhitungan muncul, dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap seluruh kriteria pengukuran. Pertama, buka quality kriteria, pilih construct reliability and validity untuk melihat nilai Cronbach alpha, RHOA, RHOC, dan AV. Guna memastikan reliability dan validitas konvergen masih terpenuhi. Selanjutnya, buka final result, pilih outer loadings untuk memastikan tidak ada indikator lain yang nilainya menjadi terlalu rendah akibat penghapusan sebelumnya. Terakhir, buka discriminant validity, cek HTMT matrix, Cornell Laker criterion, dan cross loadings guna memastikan validitas diskriminan antar konstruk sudah terpenuhi secara keseluruhan. Selanjutnya, klik menu Calculate, lalu pilih PLSM Algorithm. Gunakan setting standar bawaan, lalu klik Start Calculation. Setelah hasil muncul, buka Quality Kriteria. Lalu Collinearity Statistic VIF. Lalu pilih Outer VIF Value, cek apakah semua nilai VIF di bawah 5. Jika iya, berarti indikator bebas dari masalah collinearitas. Selanjutnya, klik menu Calculate, lalu pilih Bootstrapping. Gunakan setting standar bawaan, lalu klik Start Calculation. Setelah hasil muncul, buka Final Result, lalu pilih Path Coefficient. Di sini ada kolom Original Sample, yaitu nilai koefisien jalur dari model awal yang menunjukkan besar dan arah pengaruh antar konstruk. Ada juga Sample Mean, yaitu rata-rata koefisien jalur dari hasil resampling. Dan standar deviation yang menunjukkan variasi atau sebaran nilai dari proses resampling tersebut. Kemudian, ada t-value yang dihitung dari original sample dibagi standar deviation untuk melihat seberapa kuat bukti bahwa pengaruh tersebut nyata secara statistik. Terakhir, ada p-value yang menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh tersebut. Hipotesis dinyatakan signifikan apabila t-value lebih besar atau sama dengan 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya, buka Quality Kriteria, lalu pilih R-square. Nilai R-square menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai sekitar 0,75 dikategorikan kuat, 0,50 moderat, dan 0,25 lemah. Masih di Quality Kriteria, pilih F-square. Nilai F-square menunjukkan seberapa besar kontribusi satu konstruk prediktor terhadap konstruk endogen jika konstruk tersebut dikeluarkan dari model. Nilai 0,02 dikategorikan kecil, 0,15 sedang, dan 0,35 besar. Untuk melihat kemampuan prediksi model di luar sampel, klik menu Calculate lalu pilih PLS Predict. Gunakan setting standar bawaan, misalnya 10 volt dan 10 repetition. Lalu klik Start Calculation. Setelah hasil muncul, cek nilai Q-square Predict pada masing-masing indikator. Jika nilainya lebih besar dari 0, berarti model memiliki relevansi prediktif. Terakhir, buka kembali Quality Kriteria, lalu pilih Model Fit, lalu pilih nilai SRMR. Nilai SRMR di bawah 0,08 menunjukkan model memiliki kecocokan yang baik, sedangkan di bawah 0,10 masih dapat diterima. Nah, itu dia tahapan lengkap dari pengolahan data dengan Smart PLS. Mulai dari instalasi, penyusunan model jalur, hingga interpretasi hasil analisis PLS SIM. Analisis ini dilakukan melalui dua tahapan kalkulasi utama, yaitu PLS algorithm untuk menguji outer model, yaitu validitas dan reliabilitas konstruk, dan bootstrapping untuk menguji signifikasi inner model atau hubungan antar variabel. Nah, untuk kualitas model itu dinilai dari beberapa indikator, yaitu ada R-square dan F-square, untuk melihat kekuatan pengaruh antar variabel, diskriminan validity melalui nilai HTMT, serta collinearity statistik melalui nilai FIF. Nah, sementara itu, path coefficient dan p-value itu digunakan untuk menentukan arah dan signifikasi pengaruh langsung. Sedangkan indirect effect digunakan untuk menguji peran variabel
mediasi, atau intervening. Nah, dengan memahami keseluruhan dari tahapan ini, teman-teman bisa menyusun dan menginterpretasikan modul SIMPLS ini secara sistematis dan sesuai dengan kaidah akademik.